Shalom, selamat malam. Shalom, shalom. Belum. Shalom, shalom, selamat malam. Shalom ya. Gimana kabarnya teman-teman? Puji Tuhan, kabar baik, sukacita. Iya, kabar baik Bagaimana Mas Yandri bisa dilalui katanya Mas Yandri? Bisa dilalui hari ini. bisa dilalui hari ini dengan sukacita. Nah, sekarang ada kata lanjutannya gitu. Ya, Siap-siap. bisa dilewati hari ini dengan sukacita. Sukacita apa? Gitu. Sukacitanya Tuhan gitu di dalam kita. Jadi bukan sukacita bentukan kita sendiri gitu. Ya, jadi kalau tadi pujiannya sungai sukacitamu, ah, mu mengalir dalamku. Ya. Jadi sungai sukacita Kristus yang mengalir di dalam kita gitu. Nah, ini ada menarik kan sukacita dan kemudian kata mengalir. Dua kata ini saudara itu memberikan satu penyataan yang luar biasa kepada kita orang-orang yang hidup setelah pencurahan Roh Kudus. Gitu. Setelah pencurahan Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, wah itu eh, mata hati orang itu terbuka gitu. Itu luar biasa karena itu yang saudara dan saya bisa alami sekarang gitu. Ya, di bagian pertama ini saya ingin mengulas kebenaran yang kita nikmati tadi malam, ya, kemarin malam, sambil saya tutup dengan satu ayat, ya, satu ayat, karena menarik ayat itu Yesus sendiri yang kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya. Nah, saudara harus tahu bahwa hal itu luar biasa itu. Ada hal yang luar biasa di situ. Yang kita harus apa? Kita harus uh, raih kekuatan kuasanya gitu. Karena kekuatan kuasa itu jadi sangat penting, Saudara, ya. Kekuatan kuasa itu adalah esensi kehadirannya Allah. Ingat ya. Jadi kekuatan kuasa itu uh, uh, jadi dunamos, ya. Dunamos itu adalah esensi kehadiran Allah. Karena Allah itu ada bersemayam di terang yang tak terhampiri. Tetapi esensi kehadirannya itu nyata di sini, gitu. Ya, dia nyata. Kenapa kita bisa merasakan kenyataan atau kenyataan kehadirannya itu? Karena indera indera kita dan batin kita bisa merasakan itu. Nah, saudara harus tahu karena yang kalau saudara rasakan atau biasa mengalami yang namanya merinding-merinding gitu ya. Saudara kalau jalan di kuburan juga merinding-merinding soalnya. Nah, ini bedanya apa gitu? Ya, atau masuk ke ruangan gelap gitu ya. Merinding-merinding juga kok sama gitu dengan merinding-merinding ini. Ada yang beda. Yang beda apa, Saudara? Yang ada beda. Yang beda apa? Pada saat Saudara merinding di tempat kegelapan atau melewati misalnya apa pekuburan gitu ya. Saudara ketakutan. Saudara ketakutan. Nah, kalau saudara merinding-rinding karena ada di dalam diliputi oleh kehadirannya, yang timbul adalah apa, saudara? Kelegaan. Ya, yang muncul adalah eh, saudara merasakan yang namanya kelegaan. Saudara merasakan yang namanya kepuasan di dalam jiwa dan batin, gitu. Dan itu eh, me melenyapkan ketakutan dari diri saya dan saudara. Nah, itu berarti satu rahasia, ya. Itu sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, kata Yesus. Kenapa? Karena dunia tidak memilikinya, gitu. Memang secara total nih, saudara ya,
Nah, sorry, keadaan itu, saudara ya, keadaan itu seolah-olah kita ingin, seolah-olah nih ya, kita ingin memisahkan gitu ya, keadaan di dalam dan keadaan di luar gitu. Seolah-olah itu tidak terhubung begitu, atau tidak saling mempengaruhi, saudara. Satu saat nanti itu memang harus benar-benar terjadi demikian. Tetapi sekarang, ya, tetapi sekarang itu tidak bisa diputus atau tidak terhubung sama sekali, gitu. Ya, sementara kita ada di sini di bumi ini, ya, kenapa? Ada sakit kan gitu. Ya, jari-jari ini kadang sakit gitu ya, kepala kadang pening-pening begitu ya. Kadang-kadang demikian kan, ya. Salah makan juga kesedek, nah, saudara ya, gitu. Ya, ada hal-hal begitu. Kemudian eh, jauh lebih di luar kita, ketika mata, indera kita, telinga, kemudian juga hidung, ya, mencoba menangkap, ya, eh, hal-hal yang dari luar, itu bertambah lagi yang namanya apa, respon kita terhadap keadaan-keadaan itu, ya. Kita mau keluar tiba-tiba mendung, waduh, beda nih, mau keluar, wih, terang cerah gitu, dan tidak terlalu terik gitu, beda banget kan. Coba ini teman-teman yang keluar saya pakai motor gitu ya, kalau mendung, kalau terik, ah, beda banget dengan eh, tidak mendung tapi tidak terlalu terik gitu. Itu suasana yang ditangkap oleh indera kan. Itu bisa mempengaruhi bagian dalam. Jadi tidak bisa apa, secara total itu tidak terhubung. Ya, secara total tidak terhubung itu tidak mungkin sekarang. Tidak mungkin sekarang. Kalau keterhubungan itu saling mempengaruhi itu, keadaan luar dan keadaan dalam tidak bisa terkendali, itulah kenapa orang ada di dalam kesesakan. Karena bagaimana keadaan luar itu, ya bisa juga keadaan fisik tubuhnya ini, ya, sakit begitu. Kalau itu tidak terkendali, maka dia mendesak dan menekan keadaan atau suasana di dalam. Ya, sehingga orang bisa sedih, bisa gelisah, bisa khawatir gitu. Ketika keadaan itu terjadi. Nah, Yesus tahu keadaan-keadaan itu, ya. Sehingga um, kata sukacita ini gitu ya, itu uh, penting untuk kita lihat dan kita uh, hidup di dalamnya. Karena sukacita ini adalah rupanya satu formula, saudara ya. Sukacita ini adalah satu formula untuk menanti-nanti. Sukacita ini adalah satu formula untuk mempersiapkan diri. Gitu. Orang yang hidup dalam sukacita, maka, saya ulang saudara ya, orang yang hidup dalam sukacita di dalam Tuhan, ya, orang yang hidup di dalam sukacita dalam Tuhan, dia sedang mempersiapkan diri untuk hari yang ditunggu-tunggu itu. Dia sedang mempersiapkan diri dengan benar. Gitu. Kalau orang bersukacita, ya, katakan lagi dia, karena kata sukacita kan tidak bisa kita pegang sendiri, ya, orang lain juga bisa miliki kan. Kalau orang bersukacita tidak dalam pengharapan, atau orang bersukacita tidak di dalam Tuhan, nanti dia tidak sedang mempersiapkan diri dengan benar. Gitu. Jadi memang ada dua keadaan yang bisa terjadi, ya. Keadaan sukacita ini itu bisa menolong dua-duanya, ya. Keadaan pertama apa, saudara? Kalau
keadaan fisik dan di luar tubuh kita ini menekan. Yang kemudian kita merasa kesesakan, ya, oleh kesengsaraan, penderitaan, gitu kan, gitu, oleh pencobaan. Maka sukacita di dalam Tuhan ini itu menjadi cara yang benar untuk merespon terhadap keadaan itu, gitu. Tapi ada keadaan kedua, ya, yaitu keadaan luar yang tubuhnya sehat, ya, tubuhnya sehat, gitu. Kadang orang olahraga kan tubuhnya sehat, gitu ya, bisa sehat, ya. Kemudian keadaan di luar, fasilitas cukup, apa yang diperlukan ada. Kalau orang tidak bersukacita di dalam Tuhan, merespon keadaan tersebut dengan sukacita di dalam Tuhan, maka dia juga tidak sedang mempersiapkan diri. Karena sukacitanya ada di bagian-bagian yang disebut kebahagiaan itu. Jadi sukacitanya tergantung dengan kebahagiaannya itu. Dia tidak sedang mempersiapkan diri. Dia sedang disenangkan oleh kebahagiaannya, gitu. Kegembiraannya itu ada di kebahagiaan-kebahagiaan karena dipenuhi oleh fasilitas yang cukup itu. Dia tidak sedang punya sukacita di dalam Tuhan. Nah, apa yang terjadi kalau begitu? Dia tidak sedang mempersiapkan diri dengan benar, gitu. Nah, memang keadaan itu tidak banyak, saudara. Tidak banyak, ya. Itu tidak banyak. Tidak banyak orang yang lahir itu semuanya udah ada, gitu. Ada orang yang udah lahir itu 1 minggu kemudian baru dibeliin baju. Jadi seminggu itu dibungkus aja dengan sarung. Ada, gitu. Ada orang baru 5 bulan semua bajunya sudah ada. Masih dalam kandungan 5 bulan. Itu yang itu dorongan troli-troli itu. Padahal jalan lahir dulu masih itu. Belum jalan udah dibelikan. Ada. Tapi jarang sekali kan? Jarang sekali. Nah, kebanyakan adalah yang bagian pertama tadi. Bahwa ketika kita melihat fisik kita, itu rupanya memiliki keterbatasan, gitu. Dan kemudian indera kita bisa menangkap hal-hal yang dari luar, baik mata, telinga, gitu, hidung, gitu ya, menangkap tuh gelombang-gelombang dari luar yang sedikit banyak, ya. Kalau mau lebih vulgar, kebanyakan itu menekan, menekan. Contoh nih ya, misalnya gajinya Yandri, ya, kita ambil Yandri ya. Ada teman yang lain yang punya gaji, biar dia contoh. Yandri dulu aja deh, Yandri, yang saya tahu ya. Gajinya Yandri itu kalau misalnya 10 juta, misalnya ya, itu pasti kekecilan lah ya. Misalnya 10 juta ya, amin gitu Yandri ya. Nah, tapi amin itu tidak, ya, misalnya 10 juta. Terus Yandri berpikiran beli Ninja 250 cc gitu. Wah, menekan. Karena harganya mungkin di atas 20. Mata lihat, sales promotion girl-nya ngomong, bisa dicicil kok, Pak. Gitu. Terus kepikiran, aduh cicil, gimana nanti kalau gitu. Dia jadi menekan. Gitu. Dia jadi menekan. Nah, jadi keadaan luar itu menekan. Gitu. Nah, bagaimana kita merespon dengan benar? Bagaimana merespon dengan benar? Sukacita dari Tuhan. Jadi bukan keadaan luar yang kemudian membuat kita bergirang gitu. Bukan. Ya mudah mengatakannya, tidak mudah mengeksekusi atau melakukannya gitu. Tetapi pelajaran harus tetap dimulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu.
grading atau naik kelas itu harus tetap dikerjakan gitu. Pelajarannya harus tetap jalan gitu. Kita harus mengerti bahwa kalau kita mau sampai di kelas 6 harus belajar mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jangan ada orang yang dia lihat orang kelas 1, saya nggak mau masuk. Dia lihat orang kelas 6, itu enak. Dia tunggu selama 5 tahun, terus dia datang waktu tahun ke-6, mau tiba-tiba masuk di kelas 6. Nggak mungkin. Gitu. Ini hal-hal sederhana yang kelihatannya jenaka gitu, tapi kita lihat, kita kadang-kadang mau jalan pintas. Itu namanya jalan tikus. Nah, kita mau seperti tikus. Gitu. Setiap malam kita seperti ini ketika kita baca Alkitab, firman itu berbicara gitu. Firman itu berbicara. Itu luar biasa loh, saudara. Kata logos yang merupakan hikmat, pengetahuan dan perkataan Allah itu. Dan rema itu adalah satu proses di mana setiap orang harus taat, tekun, dan setia sampai akhir menyelesaikan perkataan atau perintah atau kehendaknya Allah itu. Nah, itu Yesus yang menjadikannya menjadi teladan untuk kita ikuti footstep-nya atau jejak-jejaknya itu. Maka saudara kalau perhatikan di Yohanes 17 itu ada kata yang sangat menarik di situ. Yohanes 17 ayat 8 ya, saudara ya. Itu berkata begini, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, gitu. Nah, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, ya, itu pakai kata rema firman itu. Pakai kata rema, gitu. Padahal saudara tahu kan Yohanes 17 ayat 17 kan? Yesus berkata, berdoa kepada Bapaknya, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, firman di situ adalah logos. Artinya apa? Logos apa sih bedanya dengan rema? Logos adalah hikmat, pengetahuan, dan perkataan Allah yang kita nangkap dengan nalar. Nalar gitu. Saya ngerti ini, saya tahu ini. Yes, aku harus mengasihi musuh. Doa pagi jam 4 subuh saya harus mengasihi musuh. Dan kita tahu nih, kita lagi tegang begitu karena kita tahu ada musuh. Itu dengan si Obed kemarin tuh benar-benar tuh dia benar-benar tunjukin tuh badannya yang kekar. Jadi saya harus benar-benar nih, saya direndahkan benar deh kemarin tuh di depan orang-orang itu lagi. Aduh. Tetapi firman Tuhan datang, aku harus mengasihi musuh. Jadi kita tangkap tuh dengan nalar. Apakah sudah jadi rema? Sama sekali belum. Ketika kita keluar dari ruangan doa itu, dan kemudian jalan, dan kemudian kita sampai, tiba-tiba ketemu Obed. Di depan Obed. Seluruh gairah kedagingan itu naik, gitu, muncul. Dan firman itu berbicara, kasihilah musuh. Tapi provokasi dari iblis dan sekutunya yang memprovokasi kedagingan itu, kamu juga akan kekar badannya, kamu tidak kalah tinggi, dan apalagi kamu sudah dan berapa dan 1 dan 2 begitu kan, kamu sudah lulus ini, tunjukkanlah sedikit itu apa yang kau pelajari kemarin itu. Sikat saja sekali, sudah sekali saja. Ini sekali saja ini. Setelah itu tidak lagi. Dia menipu dengan kata begitu. Tetapi ketika dari batinmu itu berkata, kasihilah musuh. Dan kau mengambil akal budi kita tuh mengambil keputusan. Aku harus mengasihi Obed. Karena kemenanganku adalah ketika dapat mengasihi Obed. Dan kau mendekati Obed dan tiba bilang, Shalom, apa kabar? Obed kaget. Ayo kita makan, saya yang bayar. Kita ngopi, saya yang bayar. Sebelum mulai ngopi, makan, kamu langsung berdoa. Kita berdoa ya. Langsung dia belum tutup mata, kamu udah mulai
Bapa kami yang di surga. Terima kasih untuk firman kehidupan yang kau berikan. Kami harus mengasihi musuh kami. Dan terima kasih aku dapat mampu. Dan biarkan kami saudara bersaudara ini. Wah saudara. Firman itu jadi rema. Kalau muncul seorang yang lain yang namanya John. Biasanya John lebih hebat dari Obed. Kan? Lebih sangar. Lebih sadis. Teruji lagi itu. Kasihilah musuhmu. Ujiannya lebih tinggi lagi. Nah, saudara. Ketika Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 8 itu, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, ya kan? Oleh Bapaknya, disampaikan oleh Bapaknya, telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus cuma bilang, itu sudah kukerjakan, taat melakukannya. Dan sampai hari ini aku setia. Itu loh teladan yang telah kutunjukkan kepada mereka. Nah, itu lanjut kemudian dengan kata sukacita. Aku bersuka cita di dalamnya itu, Bapa. Sehingga aku mau sukacitaku ini, itu juga mereka miliki. Supaya sukacita mereka itu penuh. Nah, kalau teman-teman kita kembali ke materi kita kemarin kan, kita belajar mengenai sukacita yang penuh itu kan. Karena sukacita yang penuh ini, saudara, sangat penting. Kenapa? Karena inilah cara yang benar kita mempersiapkan diri. Gitu. Pak, kenapa penting untuk mempersiapkan diri? Orang mau dijemput. Saudara tahu, kalau kita tahu persis bahwa akan ada pesawat yang berangkat, ya, jam sekian, kita harus udah ada di boarding, apa? Kita udah harus di boarding area secepat-cepatnya gitu. Kita udah harus bahkan udah masuk ke dalam ruang tunggu naik pesawat gitu. Sebelum sampai itu semua persiapan harus dilakukan gitu. Ya, sudah harus check in, ya. Itu penting. Nah, ini saya ulang-ulang saudara ya. Karena apa saudara? Kalaupun hidup kita ini sampai 80 tahun, tetap aja berakhir gitu. Tetap saja berakhir. Dan satu hari nanti kita akan dijemput. Entah kita sudah mati atau kita masih hidup. Ya, itu menarik ya. Jadi kita akan dijemput. Nah, saudara tinggal tunggu. Apa tinggal pilih? Kata 1 Tesalonika, pada saat dijemput, yang mati yang duluan. Jadi saudara mau pilih yang mana? Setelah itu yang hidup. Aku kok sampai ke situ. Ya, pada saat penjemputan, ingat saudara, yang mati yang duluan. Nah, oke, yang mati yang duluan. Setelah itu yang hidup. Nah, saudara mau yang mana? Ya, mau duluan atau mau yang di terakhir? Pasti semua ini bilang, saya terakhir saja, Pak. Hah? Kok saya sampai situ? Itu menarik juga lah, saudara ya. Itu firman Tuhan memang menyegarkan ya. Jadi yang mati duluan. Jadi jangan ini penghiburan buat yang mati. Ya, itu makanya Wahyu berapa? 14, 13, 14 ya. 14, 13 ya. Wahyu 14 ayat 13 bilang, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, ayat itu mau bilang karena kalau Tuhan datang dia yang duluan. Ini nyambung ya. Itu bagus juga ya. Jadi saya kira kalau ada di rumah duka, saudara bisa pakai itu. Ini baru malam hari ini saya juga tahu itu. Ya, rupanya menarik itu. Jadi orang yang mati itu berbahagia karena apa? Waktu Yesus datang dia yang duluan. Yang mati yang duluan. Kemudian diubah ya. Baru kita yang masih hidup. Ya. Itu cocok buat di rumah duka. Tapi saya kira di teman-teman yang masih hidup ini, saudara lebih pilih di terakhir ya. Di terakhir saja karena nggak mau mati ya. Nah saudara itu penting sekali. Sehebat-hebatnya nih saudara, aduh sehebat-hebatnya, aduh saya sudah lihat itu orang hebat. Aku pernah ceritakan di sini gitu ya. Jas bilang jas berapa harganya?
Ada jas yang 300 juta ada. Saya tidak tahu itu benangnya benang apa. Mungkin tidak pernah kusut itu benang. Terus kita yang 5 jutaan itu kadang kusut. Saya juga nggak tahu ya. Tapi katakanlah demikian saudara. Itu jas. Ya. Tapi sayang sekali loh saudara ya. Bahwa semua harus dilepaskan gitu. Semua harus dilepaskan. Tidak ada yang kemudian menyertai ya untuk untuk pulang ke dunia yang akan datang itu. Dunia yang akan datang ya. Nggak ada saudara gitu. Jadi memang kita harus fokus. Jadi Yesus datang cukup 30 tahun itu untuk memberitahu kepada kita gitu. Ya, untuk memberitahu kepada kita bahwa kalau kamu hidup, bersiaplah untuk mati. Kalau kamu hidup, sorry, ini itu salah itu saudara. Jangan pakai ya. Jadi kalau kamu hidup, bersiaplah untuk kehidupan yang akan datang. Gitu. Amin. Gitu. Jadi kalau kamu lahir di dunia dan hidup, kamu harus bersiap untuk hidup yang akan datang. Karena bisa saja memang kau tidak mati. Itu benar menarik gitu ya. Bisa saja memang kau tidak mati. Kalau Yesus datang dan kau tidak mati, kau tidak akan mati. Kau akan diubah dalam sekejap. Gitu. Makanya bersiaplah untuk hidup yang akan datang. Aku yakin Pak Daniel pilih itu. Saya juga boleh. Saya pilih itu juga sih. Gitu. Ya. Kalau bisa nggak mati, Yesus datang. Diubah dalam sekejap kan? Gitu. Ya. Nah, tapi nggak usah takut saudara. Karena apa? Yes, dia adalah Tuhan orang mati dan dia adalah Tuhan orang hidup. Jadi kalaupun saudara mati, dia juga jemput saudara. Gitu. Ingat ya. Kalaupun saudara mati, dia juga jemput. Nah, paling tidak oleh malaikatnya. Jadi Yesus itu punya malaikat. Ya, dia akan memerintahkan malaikatnya. Gitu. Ya. Ya. Jadi hal ini itu sangat terkait dengan bagaimana kita menjalani hidup. Bagaimana kita menjalani hidup. Karena saya melihat keadaan itu sehingga saya mendengarkan ya Roh Kudus berbicara bahwa sukacita itu adalah cara untuk satu-satunya mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan yang akan datang itu. Kalau tidak, orang pasti berespon dengan cara yang tidak benar gitu. Dan dia akan ketinggalan. Ya. Jadi kita kan selalu merindukan kan? Kita kan selalu merindukan. Tuhan datanglah segera supaya segala sesuatu yang lama ini akan berlalu dan aku melihat ya segala sesuatu yang baru itu. Kan? Kita merindukan itu. Kita merindukan supaya keadaan yang menekan kehidupan kita ya yang terbatas oleh segala sesuatu yang dihasilkan oleh si jahat di dunia ini itu menjadi selesai kan gitu. Menjadi selesai. Dan kita melihat dunia dan yaitu langit dan bumi yang baru itu. Itu kerinduan kita gitu. Pak, enggak semua orang tuh. Betul, saudara, betul. Tidak semua orang, betul sekali. Ya, banyak orang yang kemudian terlena dengan apa? Dengan irama dunia ini. Iya, ada. Itulah orang-orang yang katanya apa? Yang hatinya melekat kepada dunia ini. Gitu. Itu yang disebut dalam kitab Wahyu orang-orang fasik. Orang-orang yang melekat hatinya dengan dunia ini. Orang-orang yang di bumi, ya, istilahnya. Ya. Nah, jadi sukacita ini menjadi respon. Nah, saya rindu Roh Kudus menuntun ya, saudara, dan lebih dalam lagi menuntun saya bahwa ini sukacita ini adalah cara kita merespon. Ya. Nah, Yesus memberikan teladan untuk itu.
Sehingga dia mampu berkata, sukacitaku kuberikan kepadamu. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah firman itu yang diberikan oleh Bapaknya. Itu dia taat, dia tekun, dia setia melakukannya. Dan menyelesaikan kehendak Bapaknya itu. Sampai akhir. Itu yang dia katakan, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan bukan kepada mereka itu kan murid-muridnya. Tetapi di ayat 20 ya, ingat ya kemarin ya. Katakan bahwa bukan kepada mereka saja Bapakku, tapi kepada mereka yang percaya oleh pemberitaan mereka gitu. Seperti saya dan saudara. Nah, dia simpulkan dengan kata Yohanes 15 ayat 11 kan? Ya, semuanya itu telah kukatakan kepadamu supaya sukacitaku apa? Sukacitaku ada di dalam kamu. Ada dalam kamu supaya menjadi penuh. Nah, dan sukacitamu menjadi penuh. Gitu, saudara ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, apa yang dimaksud semuanya itu kita sudah bahas kemarin ya. Itu mengenai tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam kasih. Dan rupanya, saudara ya, itu yang dijelaskan Yesus di Yohanes 17 ayat 13 tadi, ya. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, aku mengatakan semuanya ini sama seperti ini ya. Semuanya itu telah kukatakan kepadamu, aku mengatakan semuanya ini gitu ya. Sementara aku ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka, ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini. Jadi ketika sukacita itu disampaikan, saudara, ya, tiba-tiba nih, saudara, secara nyata itu dia langsung terpisah dengan dunia, terpisah dengan dunia. Karena dia tidak bisa seirama dengan dunia. Jadi saudara nggak bisa bersukacita di dalam Tuhan dengan cara menyerap atau menjadikan hal-hal dari dunia menjadi referensi kebahagiaan saya dan saudara. Nggak bisa. Gitu. Memang nggak bisa nyambung. Contoh nih, saudara cukup segala sesuatu baru saudara sukacita. Nggak nyambung. Nggak mungkin saudara akan bersukacita dalam Tuhan. Saudara bahkan bisa lupa itu Tuhan. Kalau demikian. Dan saudara pasti bisa buktikan itu kan? Saudara bisa buktikan itu. Ketika nih ya, ketika semua lancar. Ya. Ketika semua lancar. Yang kita rasakan seperti apa? Ya mohon maaf, kadang lupa berdoa. Gitu. Apalagi mengingat bahwa ini semua karena kemurahannya. Wah, itu lebih dalam. Udah jauh itu. Ya. Gitu. Apalagi mencari lebih dalam lagi mengenai Dia melalui firman-Nya. Itu lebih jauh lagi. Gitu. Itu kan nyata itu bahwa ketika firman itu disampaikan yang berisi sukacitanya Tuhan itu tiba-tiba terpisah dengan dunia. Tidak seirama dengan dunia, gitu. Nah, saudara harus sadari keadaan itu ya. Kita harus sadari itu. Nah, dalam 1 Tesalonika 6, 1 ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami, ya, pemberita-pemberita firman itu tadi, para rasul, dan penurut Tuhan. Ya, penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu. Ya, kamu telah dibenci oleh dunia. Dalam penindasan berat, kamu telah menerima firman itu. Ya, dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi sukacitanya itu tetap muncul. Karena apa? Karena kamu telah menerima firman itu. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka ini yang saya mau tutup dulu dengan inilah saudara ya. Di Yohanes 16 ayat 22 dan 24. Yesus simpulkan nih satu firman yang luar biasa nih ya.
Nah, Yesus berkata begini, ya, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Oke, nyambung semua ya. Jadi kalau kamu nih, ya, kalau ketika kamu menerima firman ini, maka dunia membenci. Dan di dalam penindasan itu, kamu menerima firman itu, sehingga sukacita itu muncul karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu keadaan yang diliputi duka cita loh. Gitu. Itu keadaan yang menekan, yang penuh dengan kesesakan, kesengsaraan, penderitaan gitu. Itu. Demikian kamu sekarang diliputi duka cita itu. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Wah, ini. Ya, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Menarik. Jadi Yesus bilang begini, dan aku akan melihat kamu lagi. Jadi ceritanya gini nih teman-teman. Yesus masih ada di dunia. Dan kemudian dia katakan firman-firman ini kepada murid-muridnya. Sejak itu mereka udah dibenci oleh dunia. Mereka sudah tidak bisa menikmati secara dunia, tidak bisa seirama dengan apa yang mereka inginkan. Mereka murid-murid kan maunya apa? Dalam apa? Dalam tekanan tentara Romawi, pemerintahan Romawi, mereka ingin bebas kan gitu, dibebaskan dari tekanan itu. Dan itu yang mereka inginkan kan, gitu. Tapi Yesus datang menyampaikan firman yang berbeda, ya. Yesus datang menyampaikan firman yang mengatakan bahwa bukan pembebasan dari orang-orang dunia ini yang aku maksudkan, tapi pembebasan dari kuasa kegelapan, dari kuasa maut dan kerajaannya, gitu. Dari situ kamu harus dilepaskan, gitu. Dari situ kamu harus dibebaskan. Dan dunia ini, dunia yang kamu lihat sekarang ini, pemerintahan-pemerintahan kekuasaan yang menekan kamu ini akan masih seperti itu. Tetapi satu hari nanti, itu akan selesai, gitu. Bukan di sini di bumi ini, tapi apa? Tapi nanti di bumi dan langit yang baru. Nah, sementara kamu di sini, kamu akan diliputi duka cita di sini. Jadi, saudara dan saya harus menangkap itu. Kepada murid-murid, Yesus berkata yang sama. Nah, saudara perhatikan ya. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita itu ya. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Nah, ini aku akan melihat kamu lagi, itu bukan yang nanti Yesus datang, bukan. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Saya ulangi ya. Dan aku akan melihat kamu lagi. Aku akan melihat kamu lagi. Itu setelah Yesus bangkit dari kematian dan Roh Kudus dicurahkan. Nah, makanya disambung di sini ya. Dan pada hari itu, dan pada hari itu kapan saudara? Itu adalah pada saat Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, buat saya dan saudara, Roh Kudus itu sudah dicurahkan di dalam hati kita. Roma pasal 5 ayat yang ke-5, ya kan? Roh Kudus itu dicurahkan di dalam hati kita. Kasih Allah itu dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi kamu akan melihat, aku akan melihat kamu lagi. Jadi Yesus akan melihat kamu lagi, ya, bahwa kamu akan bergembira. Jadi ketika Roh Kudus, ketika Roh Kudus memeteraikan saya dan saudara, dan kemudian dia mengambil tempat dan diam di hati saya dan saudara, maka Yesus berkata yang sama ini, saudara. Hatimu akan bergembira. Itu perempuan Samaria itu. Hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Asal kau tidak memadamkan roh itu. Asal kau tidak mendukakan roh itu. Asal kau tidak, yang terakhir,
Menghujat. Menghujat. Menghujat roh itu. Itu ya. Ya itu. Ya. Jadi tidak akan ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Karena Roh Kudus. Nah, saudara, jadi dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Nah, saudara itu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Ya, menurut Ibrani, berapa? Ibrani 8 ayat 11 ya. Bahwa di dalam hati mereka, mereka tidak akan bertanya kepada orang lain, kan? Tetapi apa? Firman itu tertulis dalam hati mereka. Mereka akan mengenal aku dengan sendiri, gitu. Ya ini ya, karena apa? Karena Roh Kudus yang menuntun mereka itu ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ya. Sampai sekarang, nah ini perhatiin kalimat terakhir ini ya Saudara. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara perhatikan. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ada syaratnya minta. Segala sesuatu kamu minta kepada Bapa, jadi harus kepada Bapa. Akan diberikannya kepadamu, diberikan Bapa kepadamu, dalam namaku. Kamu belum, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ini dia berkata kepada murid-muridnya. Ini dalam rangka supaya sukacitamu penuh. Dia berkata yang sama. Firman yang sama ini berkata kepada saya dan saudara. Kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, kira-kira permintaan apa yang saudara harus minta? Yang membuat sukacita saudara penuh? Nah, saudara bisa tuh renungkan. Minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Ya. Di dalam terjemahan lain, ya, supaya saudara sedikit diberi clue ya, gambaran, bilang begini. Mintalah kepada Bapa di dalam namaku itu diterjemahkan begini. Yang memuliakan Yesus. Mintalah kepada Bapa segala sesuatu yang memuliakan Yesus. Kamu belum minta apa-apa yang memuliakan Yesus. Kita selalu minta apa yang memuliakan kita. Memuliakan, bukan saya Tuhan. Memuliakan anak-anak saya. Bukan anak-anak saya Tuhan. Memuliakan orang tua saya. Kan gitu kira-kira kan. Memuliakan keluarga besar saya. Bukan Tuhan, memuliakan sekolah saya. Tidak itu. Sampai sekarang kamu belum meminta apa-apa yang memuliakan nama Yesus. Mintalah apa yang memuliakan nama Yesus supaya sukacitamu itu penuh. Gitu loh saudara. Aku renungkan, iya betul ya. Pas gue minta yang memuliakan Yesus, ya sukacita penuh. Yang tidak memuliakan Yesus, ya duka cita. Ya sulit melihat sukacita itu kan. Samar-samar begitu saudara. Wah, itu menurut saya penutup dari sukacita penuh itu saudara. Adakah saudara ya? Jadi saudara udah tahu ya bahwa Yesus sudah mengerjakan. Dia mengerjakan sehingga dia berikan sukacita itu kepada kita. Dan yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan sukacita itu dalam diri kita. Ya, itulah kasihnya Allah itu. Yaitu apa? Yesus sendiri yang diutus oleh Dia menjadi pendamaian, ya, menjadi pendamaian Bapa dengan dunia ini. Itu sukacita yang Dia berikan ke. Kalian harus tahu itu kata Yesus. Tinggallah di dalam kasihnya itu, kasihnya Bapa. Tinggallah di dalam kasihku katanya, yaitu sama seperti kasihnya Bapa kepadaku dan kasihku kepadamu. Tinggallah dalam kasihnya Bapa itu, tinggallah dalam kasihku itu seperti aku tinggal dalam kasihnya Bapa itu. Nah sekarang,
supaya penuh sukacitamu, mintalah apa segala sesuatu kepada Bapa yang memuliakan aku. Gitu. Kira-kira malam hari ini saudara mau merenungkan nggak apa ya yang harus aku minta supaya aku memuliakan Dia? Coba saudara. Ini kan kita udah pelajarannya udah banyak. Ini tuh udah kemasan-kemasan packaging terakhir nih saudara. Sebelum dikirim ke langit baru, bumi baru. Apa saudara kira-kira? Apa ya yang aku harus minta kepada Bapa ya? Supaya aku memuliakan Yesus. Coba. Ini mulai masuk ke sesi tanya jawab nih. Jadi sukacita kita, kamu belum minta. Ini ada orang yang pakai ayat ini dengan apa? Dengan malah tidak memuliakan Yesus. Ya kan? Ya kan gitu. Ya, mintalah. Kamu belum minta apa-apa katanya. Mintalah gitu. Padahal maksudnya itu mintalah yang memuliakan Yesus. Gitu. Apa kira-kira saudara? Yang kira-kira nih, apa yang saudara kalau minta kepada Bapa itu pasti memuliakan Yesus gitu. Nah, dan itu akan membuat sukacitamu menjadi penuh. Nah, saudara harus bisa rasa sendiri. Oh iya betul ya kalau gua minta ini, kok saya. Saudara bisa uji sekarang. Sekarang ada aja Anda uji misalnya. Kalau saya minta kepada Bapak tolong supaya orang tua saya umur panjang. Kira-kira rasa nggak sukacita penuh? Saya nggak gitu. Coba apa yang lain? Coba uji apa yang membuat kira-kira doa saudara kepada Bapak yang akan membuat sukacita saudara penuh. Dan formulanya adalah yang memuliakan Yesus. Ayo, Pak Tadus nanti. Kalau saya pengen minta supaya saya, kok hilang ya? Bisa. Udah. Minta tiap malam itu supaya lebih dekat kepada Tuhan, Tuhan Bapa. Di mana ada Bapa, ada saya di selalu. Wah, oke. Saya tiap hari doa begitu. Enggak minta itu, terus aku minta kesehatan udah. Coba Pak Daniel praktekkan sendiri. Coba Pak Daniel praktekkan sendiri, kita dengar. Coba Pak Daniel doa kepada Bapa untuk minta tadi itu, supaya aku dekat kepadamu. Coba. Kayaknya ada juga. Ya? Pak Daniel coba doa sekarang. Bapa, aku rindu untuk selalu dekat kepadamu. Gitu. Apa yang Pak Daniel rasakan? Coba Pak Daniel doa seperti itu. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur dan terima kasih dari pagi hingga malam hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kesehatan kepada kami, keluarga, anak-anak, istri kami semua. Tolong kami Bapak, supaya kami lebih dekat lagi dengan kamu, dengan Bapak, supaya kami lebih dekat dengan kamu ya Bapak. Jauhkan dari segala nafsu daging kami, di mana Bapak ada, di situ saya berada. Haleluya, amin. Apa yang Pak Daniel rasain? Kayaknya ada. Kalau saya kayaknya yang negatif ada. Jauh. Ya, Pak Daniel bilang ada, di bagian terakhir saya sendiri ada. Waktu Pak Daniel bilang di mana Bapak ada, saya ada. Wah, itu getar di sini. Iya, benar itu. Kenapa itu memuliakan Yesus? Kenapa itu memuliakan Yesus? Karena Yesus maunya begitu. Iya, benar. Ya, karena Yesus juga maunya begitu. Yesus maunya ada di tempat Bapaknya berada, gitu. Jadi kalau kita melakukan itu, kita sedang memuliakan Yesus. Dan ternyata, saudara, Pak Daniel bisa merasakan sukacita itu penuh. Tadi Pak Daniel bilang memang kayak kerasa ada gitu. Artinya kurang penuh. Kenapa itu? Karena tadi doanya itu Pak Daniel campur-campur. Salah ngomong bukan. Oh iya. Ada. Salah gitu. perasaan. Ada. Salah ngomong ada. Nggak apa-apa, nggak salah Pak Daniel. Cuman mau saya jelaskan bahwa kenapa itu seperti tidak bulat gitu, karena Pak Daniel itu nyampur dengan macam-macam yang tadi itu, gitu. Tadi kan doanya tuh ada tuh bla 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 yang lain gitu kan.
Gitu. Coba Pak Daniel buat murni aja. Pak Daniel bilang, Bapak aku ingin dekat selalu denganmu. Dan aku rindu supaya di mana engkau berada, aku juga berada. Nggak usah doa Pak kesehatan, nggak usah. Bapak yang atur kesehatan Bapak. Bapak, Bapak di surga yang atur istri anak-anak Bapak. Nggak usah. Amin. Gitu. Yesus bilang, ya, semua itu dicari bangsa-bangsa. Tapi Bapakmu di surga tahu apa yang kau perlu. Coba saudara dari situ berangkat. Itu kekuatan yang luar biasa. Percaya kepada Bapak bahwa dia tahu yang terbaik. Yang terbaik ketika engkau meminta apa yang memuliakan Yesus, memuliakan namanya. Engkau minta maka sukacitamu itu penuh. Nanti saya robah coba doanya tiap hari. Ya memang, ya tidak sehari dua hari memang ini Pak Daniel. Ini ya Tiap hari, teman-teman tiap semuanya hari. ya. Ya, Nggak ya, pagi, malam mau tidur, pagi mau kerja, habis bangun tidur. ya. Habis bangun Makanya tidur, Pak. ayat-ayat firman ini kita akan terus gali juga nih gitu. Itu saya lama sekali merenungkan ayat ini ya. Kamu belum minta sesuatu pun di dalam namaku. Itu murid-murid loh yang dibilangin begitu. Mintalah supaya sukacitamu itu penuh. Gitu. Oke, tadi Pak Daniel begitu ya. Jadi betul kalau kita berdoa, Bapak, aku rindu untuk selalu dekat kepadamu. Tarik aku lebih dekat kepadamu. Saudara kalau tulus mengatakan gitu, saudara pasti membuang hal-hal yang lain di dalam pikiran saudara. Ya kan? Terus kemudian aku mau supaya di mana engkau ada, aku juga berada, Bapak. Kalau itu tulus, tak perlu saudara diajarin apa-apa lagi. Saya yakin itu. Wah, itu saya itu saudara dengar dari Pak Daniel loh ya. Ya begitu nadanya mengatakannya ya bergetar begitu ya, frekuensinya masih resonansi. Tapi dua kata yang dia sebutkan kata yang tidak mudah ya, dekat dengan Bapa dan di mana dia ada dia ingin berada gitu. Tapi saudara kalau semakin tulus mengucapkannya, ya sukacitamu itu akan apalagi yang lain. Apa yang saudara mau minta gitu, yang kira-kira akan memuliakan, supaya itu membuat sukacita saya dan saudara jadi penuh. Kan ada di Alkitab juga ada itu Pak ini kayak mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu mendapat, ketuklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Nah, jadi menarik gimana menjelaskan ayat itu dari sini. Dari sini tapi Itu dia. Teman saya lupa di mana Matius berapa Matius apa. 7. Oh, iya Matius 7. Saya lupa ya. Lupa saya Jadi lupa. jadi menerangkan ayat itu dari sini. Apa yang memuliakan Yesus? Apakah apa yang memuliakan namanya gitu. Itu yang kita minta, itu yang kita cari gitu. Gitu. Apalagi pakai lagu bisa. Hmm? Apa yang akan memuliakan nama Yesus ketika saudara minta kepada Bapa? Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari harta yang kau beri. Wah, Nah, itu ya. Itu itu lagu dari yang disampaikan Pak Daniel tadi. Ya, tarik aku dekat kepadamu. Itu saudara yang disampaikan Pak Daniel tadi itu sangat ideal ya. Tapi saudara kalau mengasah itu ya 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 itu tidak tidak sekali dua kali itu. Ya, itu bisa seumur hidup berkata begitu kan? Oke, yang lain, yang lain, apa yang saudara mau minta kepada Bapak? Enggak ada yang salah kan? Kita Nih Pak Daniel udah sebut loh. Baik, terima kasih. Dari saya, kalau saat saya meminta kepada Tuhan itu hanya saya mau Tuhan hajar saya. Eh, Saat apa?
Yang saya minta di Tuhan itu, Tuhan terus hajar saya. Tuhan terus ajar saya. Apakah kalau kita Hajar, minta, bukan hajar, hajar. Dihajar. Hajar. Ditegur ya, dihajar gitu. Dihajar Pak, bukan diajar. Dihajar. eh? Dihajar. Benar, Iya. minta untuk dihajar, Iya. dipukul. Tidak, maksudnya kayak hati yang steril, terus berada di jalan yang salah, terus Oh, hajar saya. oke, ya, minta untuk terus di ditegur, ya, gitu ya, ditegur dan mau juga dihajar ya, tapi ya. Jadi biar komplit ayatnya mungkin ya. Dia selalu minta untuk ditegur dan dihajar gitu ya. Ya, tapi gunanya ditegur dan dihajar apa, Mira? Supaya apa? Supaya kalau saya melakukan hal yang tidak baik, kalau Tuhan ajar saya, di saat saya mulai atau mengingat kesalahan itu, saya ingat kembali ajaran Tuhan supaya saya tidak jatuh dalam hal yang sama. Iya, itu supaya apa? Oke, tidak jatuh dalam hal yang sama, berarti supaya apa? Ada dalam pertobatan. Ada dalam pertobatan. Dan ada dalam pertobatan itu supaya apa? Hmm? Menghasilkan buah pertobatan ya. Nah, menghasilkan buah pertobatan itu supaya apa? Kalau kita menghasilkan buah pertobatan. Kita bertumbuh. Iya. Apa yang bisa memuliakan nama Yesus? Dari proses Mirah ditegur, dihajar, supaya bertobat. Apa yang bisa memuliakan nama Yesus? Bapa, aku mau apa? Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Jadi kalau kau minta kepada Bapa, Bapa, aku mau serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah tujuan imanku. Nama Yesus dimuliakan. Dan itu hebat. Kalau tulus memintanya, coba ya, kalau tulus memintanya itu, bukan hanya bertobat, tapi benar-benar, ya tadi lagunya yang poin pertama ada ya, lagunya ya. Tarik aku dekat padamu, ya. Jadi kita minta kepada Bapa supaya apa? Supaya kita selalu dekat dengan Bapa dan kita rindu supaya kita ada di tempat di mana Bapa itu berada. Itu akan memuliakan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengajar kita seperti Dia yang sudah kembali ke rumah Bapaknya. Yang kedua, apa yang bisa uh, apa membuat sukacita kita penuh? Apa yang kita minta kepada Bapa? Yang kedua tadi, Bapa, aku mau serupa dengan Yesus. Kan kalau demikian kita minta dalam doa dan kemudian kita bawa di dalam puji-pujian,
Kan coba teman-teman, siapa yang bisa nyanyi itu? Serupa dengan Tuhan Yesus. Awalnya gimana? Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, serupa. Oh, ya oke Yanti. Ya udah Yanti, dari tadi minta siapa yang nyanyi bagaimana? Ayo Yanti. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Apa yang Yanti rasakan? Belum rasa apa-apa. Coba satu kali lagi nyanyi. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Luar biasa. Aku aja kerasa ke sini. Gitu. Apa yang Yanti rasakan? Yang penting yang Yanti rasakan loh. Atau Yanti fokus nyanyi tadi? Nah, memang mungkin teman-teman yang nikmati ya. Ada teman-teman yang dengarnya tadi apa? Yanti nyanyi itu apa yang teman-teman rasakan? Coba. Eh? Saya tanya Yuli, apa Yuli atau siapa Yandri? Itu lagu 2 bait. Sorry, 1 bait itu ada 2 hal di dalam kan. Serupa dengan sorry, sempurna apa tadi? Serupa dengan Tuhan Yesus. Bukan. Sempurna apa? Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku. Itu kan yang pertama tuh. Pertama kan? Ya, Matius 5 ayat 48. Kemudian serupa dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 29 ya. Serupa dengan anaknya. Gitu kan? Jadi coba bayangkan doa itu kan. Terus bayangkan pujian itu juga jadi doamu. Maka sukacitamu itu akan menjadi penuh. Dan saudara bisa lihat tujuan imanku. Jadi kalau dibilang iman itu timbul dari pendengaran akan firman, tujuan kita itu adalah serupa dengan Yesus. Artinya firman itu membawa kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Gitu. Tadi kalau Mira bilang bahwa supaya aku ditegur dan dihajar. Caranya ditegur dan dihajar itu kan cuma satu. Melalui setiap firman. Gitu. Ya, melalui setiap firman. Dan itu yang membangkitkan iman. Itu yang menjadi tujuan iman. Tapi menarikkan pujiannya tadi. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Kalau saudara dengan tulus mengatakan ini, dan ini juga menjadi doa seperti Yohanes 16 ayat 24 itu, mintalah, ya, mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mintalah serupa dengan Tuhan Yesus, maka kamu akan menerima, maka sukacitamu itu akan penuh. Tiap hari minta serupa dengan Tuhan Yesus. Coba minta terus begitu. Pasti sukacita saudara itu terus mengalir. Ya. Hanya ini kerinduanku sempurna seperti Bapakku. Coba doa.
Doa pakai itu. Nyanyi, kalau udah berhenti nyanyi, notnya buang, pakai doa. Gitu. Kan? Saudara coba bayangkan, sukacitamu itu akan penuh. Nah, kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Kamu belum minta sesuatu apapun yang memuliakan nama Yesus. Gitu. Kalau kamu minta sesuatu yang memuliakan nama Yesus, kamu pasti menerimanya dan sukacitamu itu penuh. Itu rumusnya tuh, saudara. Jadi kita kembali ke bagian uh, kita bagian utama gitu, saudara. Yohanes 15 ayat 11. Ya, Yesus berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu itu menjadi penuh. Mintalah, mintalah kepada Bapa. Nah, rupanya yang membuat sukacita kita penuh itu adalah kalau kita minta kepada Bapa sesuatu yang memuliakan nama Yesus gitu. Ya. Nah, saya kira sebenarnya di lagu yang kedua itu terangkum nih dua poin ini sebenarnya ya. Ya, saudara kalau perhatiin kan gitu. Tetapi memang ada sesuatu yang berbeda di situ ya. Ada sesuatu yang berbeda di situ. Jadi yang pertama itu adalah kita minta kan ya, kerinduanku itu sempurna seperti Bapa. Dan yang kedua adalah serupa dengan Tuhan Yesus itu adalah tujuan. Aku minta Bapa, aku mau serupa dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Kan itu perintahnya kan? Kamu pasti menerimanya katanya. Itu. Ya. Dan itu akan membuat sukacitamu penuh. Nah, yang pertama yang disebut Pak Daniel tadi itu bisa disambung dengan uh, dengan lagu itu kan uh, di tempat perhentian Bapa jiwaku labuhkan. Jadi kegairahan kita gitu, harapan kita gitu, kerinduan kita gitu, itu adalah melihat kemuliaannya gitu, adalah di rumah Bapa. Itu akan membuat sukacita saya dan saudara penuh. Apakah segala sesuatu akan berjalan baik-baik saja di luar manusia batinia saya dan saudara? Jawabannya tidak ada kepastian. Tapi apakah saya dan saudara akan ditinggalkan dan kemudian saudara akan sendiri mengurusi semua itu? Allah berjanji. Bapa tahu apa yang kau perlukan. Gitu. Menarik gitu. Ayat 33 bilang, Matius 6, tetapi carilah dahulu sukacita yang membuatmu penuh. Ya gitu. Ya. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dahulu apa yang membuat sukacitamu penuh. Apa yang membuat sukacita Yesus itu menjadi penuh di dalam dirimu. Apa itu yang kita cari itu? Ya cari hal-hal yang memuliakan nama Yesus. Apa itu? Cari hal-hal yang saudara rindu untuk sempurna seperti Bapa. Cari hal-hal yang membuat saya dan saudara ingin serupa dengan Yesus. Cari hal-hal yang membuat saya dan saudara bergairah kepada tempat perhentiannya Bapa itu. Nah, saudara, tutup ya malam hari ini 22.00, 23.00. Semua orang yang menaruh pengharapannya seperti itu, dia sedang menyucikan diri. 1 Yohanes 3 ayat 3. Jadi kita tidak bilang, aku mau hidup kudus. Hidup kudus itu adalah aktivitas. Itu adalah keputusan. Itu adalah tindakan. Nah, tindakannya apa? Harus nyata. Mintalah kepada Bapa apa yang dapat memuliakan Yesus. Supaya sukacitamu itu penuh. Jadi saudara dikuduskan dan disucikan ketika sukacitamu itu penuh. Dan sukacitamu itu penuh kalau engkau meminta kepada Bapa apa yang memuliakan nama Yesus. Dan saudara sudah lihat tadi kan, ada pujiannya, jadi sambil bisa nyanyi, bisa sambil merenungkan. Saya kira benar-benar ini jalannya kan. Terpujilah Kristus, ya. Saudara diberkati. Mari kita berdoa.
Engkau yang sempurnakan setiap firman-Mu ini ya Bapa, supaya firman ini sungguh-sungguh boleh berbuah 30, 60, 100 kali ganda di dalam kehidupan kami. Kami rindu firman ini sungguh-sungguh mengambil kendali Tuhan, menjadi bahasa perasaan dan bahasa pikiran kami. Sehingga ketika kami bertindak, itu menjadi nyata setiap firman Allah itu. Yang melepaskan kami dari semua belenggu dan tidak menguasai kami Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat menikmati sukacita Kristus yang dapat penuh di dalam kami. Bapa, hamba berhenti berbicara. Tetapi setiap kata kalimat yang keluar dari mulut, yaitu firman kehidupan, itu engkau akan melaksanakan apa yang kau kehendaki. Dan hamba percaya, kalau mereka minta dengan tulus, maka mereka akan menerimanya, akan berhasil dalam apa yang engkau suruhkan kepadanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan penebus, juru selamat kami, saudara yang bersyukur, yang bersukacita, yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. 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 Saudara mendapat sesuatu malam hari ini.